Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dery Surya Saputra dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik jurnalistik. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang masih belum tahu apa itu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat aturan dan pedoman yang menjadi acuan bagi para jurnalis dalam menjalankan profesinya, teman-teman. Tujuan utama dari kode etik jurnalistik adalah untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menyampaikan informasi kepada publik, teman-teman. Kode etik ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa seorang jurnalis itu bekerja dengan cara yang adil, objektif, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki materi penjelasan tentang pokok-pokok kode etik jurnalistik. Pokok-pokok kode etik jurnalistik ini ada 8. Yang pertama itu independensi. Nah, jurnalis harus bebas dari pengaruh pihak manapun, baik itu dari pihak pemerintah, pihak perusahaan, ataupun seseorang yang dapat mengaruhi objektivitas dalam melaporkan berita. Nah, sebagai seorang jurnalis, mereka harus mengutamakan kepentingan publik, teman-teman, dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, jadi lanjut yang kedua yaitu keakuratan dan kejelasan. Nah, informasi yang disampaikan oleh seorang jurnalis itu haruslah akurat. Tidak boleh mengada-ngada atau asal-asal lah ceritanya tuh. Dan berdasarkan dengan apa yang terjadi di dunia dan berdasarkan dengan fakta yang jelas, teman-teman. Nah, seorang jurnalis itu harus memverifikasi semua informasi yang diterimanya sebelum dipublikasikan, teman-teman. Gunanya itu untuk menghindari berita-berita bohong atau berita hoax dan informasi-informasi yang menyesatkan, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu keadilan dan tidak diskriminasi, teman-teman. Nah, kode etik jurnalistik menuntut agar seorang jurnalis itu menyajikan berita yang adil, tidak berpihak, dan tanpa memihak pada salah satu pihak dalam suatu peristiwa, teman-teman. Suatu pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa atau masalah harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan melakukan klarifikasi, teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hormat terhadap privasi. Nah, seorang jurnalis itu harus menghormati hak privasi, teman-teman. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Nah, namun jika ada kepentingan publik yang lebih besar, seorang jurnalis boleh mengungkapkan informasi tersebut, tetapi dengan hati-hati, teman-teman. Nah, lanjut yang kelima yaitu menghindari konflik kepentingan. Nah, seorang jurnalis harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat merusak integritas dan objektivitas mereka. Jika ada situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seorang jurnalis harus mengungkapkan hal tersebut kepada publik, teman-teman. Eh, Kepada publik atau pihak-pihak yang relevan lah gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam ada tidak menerima suap. Nah, seorang jurnalis itu dilarang menerima imbalan atau suap dari narasumber atau pihak manapun untuk memperoleh berita atau informasi, teman-teman. Eh, hal ini itu eh, hal ini untuk hal ini itu untuk hal ini itu untuk menjaga integritas dalam proses penyampaian berita, teman-teman. Sorry, maaf, peliputan berita, teman-teman. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, ada tanggung jawab sosial, teman-teman. Nah, seorang jurnalis itu harus sadar bahwa apa yang mereka tulis atau laporkan memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dan bertanggung jawab
agar tidak menimbulkan kesalahan, keresahan atau merugikan pihak lainnya. Yang selanjutnya yang kedelapan, yaitu yang terakhir teman-teman, ada transparansi dan sosial. Eh, maaf, transparansi dan klarifikasi. Nah, jika ada kesalahan atau ketidaktepatan eh, dalam sebuah berita, eh, yang telah dipublikasikan, seorang jurnalis atau media harus dengan cepat melakukan koreksi, koreksi atau klarifikasi untuk memberikan informasi yang yang benar kepada publik, teman-teman. Nah, jadi itu adalah 8 dari pokok-pokok kode etik jurnalistik, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari peran dari kode etik jurnalistik, teman-teman. Nah, eh, peran kode etik jurnalistik ini ada tiga, teman-teman. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan publik. Nah, dengan mengikuti kode etik, seorang jurnalis eh, dapat dapat menjaga kepercayaan publik, teman-teman. Informasi yang terhadap dapat menjaga kepercayaan publik terhadap informasi dapat menjaga kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik, kan, maaf, informasi yang akurat dan objektif, itu akan membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan diberi informasi yang tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu menjamin profesionalisme. Kode etik memberikan standar yang jelas bagi seorang jurnalis untuk bertindak secara profesional, teman-teman, serta untuk menghindari tindakan yang merugikan reputasi atau kredibilitas mereka, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendorong demokrasi yang sehat. Nah, dengan laporan yang jujur, eh, dan terbuka, mm, dan tidak memihak, kode etik jurnalistik turut mendukung terciptanya lingkungan demokrasi yang sehat, teman-teman. Yang sehat dan transparan, teman-teman. Maaf. Nah, tadi itu adalah tiga peran dari kode etik jurnalistik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, saya akan menyimpulkan dari penjelasan saya yang di atas tadi. Jadi, kode etik ini merupakan pedoman moral dan profesional yang sangat penting bagi setiap jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, teman-teman. Untuk mengikuti kode etik ini, eh, mem- ini akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke publik adalah informasi yang benar, teman-teman. Informasi yang benar, adil, dan bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan kualitas dan integritas dan serta dapat meningkatkan integritas dan kualitas dunia jurnalistik secara keseluruhan, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan dari saya yang salah. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.